Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Mulai dari Nol. Oke, kalau di video sebelumnya kita udah berhasil bikin login pakai autentifikasi bawaan Laravel ya. Nah, tapi kita kan harus buat controller manual, terus views-nya manual ya. Untuk handle loginnya kita bikin manual. Nah, sekarang kita coba fitur dari Laravel yang sebenarnya itu semua udah disiapin sama Laravel ya. Untuk handle loginnya dari mulai view sampai controllernya itu sudah dibuatin sama Laravelnya. Nah, jadi teman-teman masuk aja ke dokumentasinya ya, authentication, biar enak ikutinnya. Nah, teman-teman copy ini aja nih. Oke. Nah, tapi sebelumnya gini ya, kita coba jalanin dulu deh project kita, PHP Artisan Serve. Oke. Nah, ini kan terakhir ya, ini halaman login kita. Nah, gimana kalau kita buat seolah-olah kayak kita punya project baru ya. Ini kita remark aja semua routing yang udah kita bikin. Kita pakai untuk halaman route-nya, jadi bawaan Laravel welcome ya. Kita pakai itu. Oke. Function ya ini ya, function. Oke, anonymous function, kita return view langsung. Oke, ini welcome titik koma, ini juga titik koma. Oke. Nah, ini kan welcome string pertama saat inisialisasi project Laravel ya. Ini kan di awal gua, ini teman-teman kalau yang belum nonton dari awal mungkin lebih enaknya biar bisa ngikutin, tonton dari awal ya. Oke. Nah, ini kan saat kita pertama belajar ya, kita modifikasi halaman welcome-nya ya. Nah, di sini gua nggak fokus ke sini. Nah, jadi teman-teman perhatiin di sini ya, di halaman atas ini nanti setelah kita install tadi ya, Composer require Laravel UI. Nah, di sini akan otomatis ada login dan register. Oke. Oke, untuk membuktikannya kita coba running ya. Ini kita stop dulu aja ya. Oke, ini kita paste di sini. Kita enter sini ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini akan install package untuk UI ya. Nah, udah selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan kopas ini ya. Kita install lagi. Nah, ini untuk ini ya. Kita ada, selain kita bisa pakai UI view, kita bisa pakai Bootstrap. Coba kita lihat help-nya ya. Nah, untuk optionnya kita bisa pakai Bootstrap, View, atau React bahkan ya. Oke, ini kita pakai view aja. Oke. Nah, setelah kita jalanin perintah ini, kalau kita refresh ya, kita running dulu ya, PHP Artisan Serve. Oke, ini kita refresh ya. Nah, di sini harusnya ada login dan register. Nah, ini kita jadi punya routing untuk login. Oke. Nah, setelah ini teman-teman jalanin ini ya, npm install dan npm run dev. Jangan lupa jalanin ini ya. Jadi biar ke-install dependensi sama node modulnya ya. Karena gua udah jalanin sebelumnya, jadi ini gua nggak jalanin. Nah, kalau teman-teman gua saranin untuk jalanin ini. Karena biar untuk halaman di loginnya ini udah dapet CSS-nya gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kita kan sebenarnya nggak punya nih routing nih untuk halaman ini sebelumnya. Kita cuman buat ini. Kalau kita perhatiin di route kita, ini otomatis nih. Kita nggak perlu nulis ini. Nah, karena kita jalanin tadi
otomatis kita dibuatin route dengan out routes gitu ya. Kalau kita cek routing kita ya, HP Artisan route, kita list ya route kita. Nah, Laravel otomatis dengan out route ini, out routes gitu ya. Nah, kita jadi punya routing ini nih, sebanyak ini. Ini udah dibuatin sama dia. Oke. Nah, kemudian juga kita jadi punya beberapa file nih yang otomatis di-generate sama Laravel. Pertama, oke, sesuai dengan dokumentasinya ya. Di sini saat kita jalanin ini maka akan dibuatkan home controller. Jadi controller out sini ya, kita lihat ya. Controller, oke. Nah, out sama home controller. Dia buatin home controller ini ya. Ini kan sebelumnya nggak ada nih. Nah, sama ini ya. Jadi kalau teman-teman projectnya di inisialisasi Git ya, ini ketahuan nih di Git nih, hijau ya. Kalau yang pakai Visual Studio Code ya, ini berarti file yang belum di ke tracker lah ya, sama si Gitnya ditandai nih hijau nih, untrack gitu ya. Ini kemudian ada di folder out, ada, nah ini ada 6 controller ya, ada confirm password sesuai lah dengan yang ini ya. Register controller, login controller, forget password controller, ada ya semua. Nah, setelah controller dibuatin juga untuk views-nya sama Laravel. Nah, di sini di webnya diubah, kemudian untuk di views-nya, oh di resource ya, sorry, di views. Nah, ini ada folder namanya out. Nah, ini isinya untuk view halaman login. Jadi, halaman login itu ini ya. Ini kalau kita coba ganti, misalkan di bagian sini kita tambahin ya, misalkan tes misalkan gitu ya. Jadi dia di login ini mana tadi tes ya, bentar, bukan di sini, berarti login titik blade, ini login. Nice. Kita cek di sini, misalkan kita tulis sembarang aja sini ya. Nah, jadi muncul kan. Email address tes juga harusnya sih nampil tadi. Email address tes. Nah, nampil kan. Jadi otomatis si Laravelnya udah generate ya. Nah, sekarang secara fungsinya. Sebelum ke fungsi, coba ya dia buatin apa aja sih. Views ya, bener ya. Dia buatin satu folder out nih sama layout. Layout nih yang belum kita lihat tadi. Nah, di layout nah ada app.blade. Pokoknya yang hijau ini berarti file baru ya. Nah, ini base template-nya nih untuk autentikasi. Oke, sekarang kita cobain ya. Kita umpetin dulu. Kita cobain untuk loginnya gimana nih. Kita kan punya user ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya bisa login. Login lari ke dashboard. Kita kan belum punya dashboard nih. Jadi kita refresh dulu mungkin ya. Kita login. Oh, ini udah login nih. Karena udah login, jadi halaman loginnya udah di root ini, welcome-nya udah nggak jadi login sama ini lagi nih, register, jadi home gitu ya. Nah, ini kalau kita logout, ini balik lagi ke sini, nah kan, ini udah ada fungsinya semua, udah jalan. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi kalau kita pakai ini udah nggak ribet-ribet lagi istilahnya. Kita balik ke sini, nah home. Ini kalau kita balik ke login, kalau kondisi udah login dia nggak bisa lagi, langsung di redirect ke home ya. Oke, nah sekarang kita coba fitur, misalkan kita mau nambahin user deh. Kan terakhir kita cuma punya satu nih. Coba kita tambahin ya. Misalkan Abdul 2 gitu ya. Mulai dari 0.com 2 gitu misalkan. Contoh aja ini ya. 1 2 3 4 5 6 kita samain. 2 3 4 5 6. Register. Oh, passwordnya harus 8 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sip. Harusnya bisa. Nah, sip. Nah, saat register juga otomatis langsung login nih dia. Coba kita logout. Kita login pakai tadi ya. .com 2 tadi ya. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Berhasil nggak? Nah, berhasil login. Kalau kita cek nih, kalau kita refresh harusnya nambah datanya. Nah, benar kan? Ini barusan yang terakhir kita tambahin Abdul 2, mulai dari 0, emailnya juga tambahin 2 tadi kan. Oke, kita logout. Nah, gimana sih dia sebenarnya kok bisa kayak gitu ya? Nah, kalau kita cek di sini, jadi di controller di controller login, kita buka ya. Login controller. Dan yang ngarahin dia ke home itu ini ya. Coba kita pindahin misalkan. Kita buka ini aja ya. Kita buka deh. Kita bikin, kalau berhasil login, dia jangan ke home ya. Kalau ini kan kalau berhasil login ya. Ini kita akan coba pakai form login punya kita sendiri ntar. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ini kan ke home ya. Ini kita mau ubah jadi ke dashboard nih. Ke dashboard yang udah kita punya nih kan. Oh, route code not defined. Oh, ini kita buka aja semua deh ya. Sip. Nah, kita mau arahin ke sini kalau setelah berhasil login. Nggak ke home. Gimana caranya? Nah, jadi caranya di sini teman-teman buka route service provider-nya. Route service provider adanya di app provider route service provider. Ini ya. Route service provider. Nah, ini yang bikin dia ngarah ke home. Kalau kita mau arahin ke dashboard, coba kita bikin aja ya. Di sini misalkan dashboard. Karena konstanta kita pakai huruf besar ya. Dashboard. Sebenarnya nggak harus besar, jadi biar kita ngeh aja nih. Ini kalau konstanta ya kita bukan variabel gitu, kita setnya hurufnya besar gitu ya. Ini biasa umumnya orang kayak gini. Kita buat dashboard. Oke. Kemudian di bagian login controllernya kita ubah. Ini nggak pakai home lagi. Ini kita copy aja ya. Bawaannya biar kita biarin ada. Ini kita ubah jadi dashboard. Oke. Kalau kita refresh, kita logout coba ya. Logout, kita login lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini jadi ke dashboard. Coba kita logout. Oke, logout. Nah, ini fungsi logoutnya pun jadi bukan hampir sama ya, sama lah ya untuk rule-nya. Jadi ini kan kalau belum login, di sini login dan register ya. Jadi kalau kita paksa ke home pun nggak bisa. Nggak bisa. Ini dipaksa ke login. Nah, sekarang gimana kalau kita biar bisa punya halaman loginnya nggak pakai ini nih. Nggak pakai bawaannya Laravel ya.
Ya bisa aja. Berarti untuk login ini kita ubah jadi ke punya kita sendiri. Oke. Kalau untuk login itu kan dia di sini ya. Ada dia login controller, so login form. Oke, login controller nih kita buka ini ya. Nah, ini so login form. Ini kita buka aja filenya di sini nih ya. Oke. Jadi teman-teman karena tadi udah install, teman-teman bisa ceknya di vendor, kemudian ke Laravel UI. Ini kan yang kita habis install ya. Kemudian out backend, masuk ke authenticate user. Nah, ini view-nya kan out.login. Out.login itu di mana? Di sini. Out login. Oke. Ya. Cocok ya. Nah, kalau mau kita ubah pakai punya kita sendiri, ini kita copy aja. Berarti punya kita itu kan adanya di autentikasi ya. Autentikasi login. Ini sebelumnya sengaja gua nggak samain out ya, karena biar nggak bentrok nantinya. Jangan huruf besar. Autentikasi.login. Coba ya. Refresh. Nah, benar ya. Jadi ini loginnya udah pakai punya kita. Coba kita tes login. Working ya nih. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini masih larinya ke home nih. Padahal kita harapannya mau ke dashboard kan. Login. Satu dua tiga empat lima enam. Nah, ini udah ke dashboard. Itu udah normal lah ya. Oke. Login. Kita udah bisa login dan ini akan ke dashboard. Tadi kayaknya sih nge-cache ya yang pertama. Jadi dia ke home. Ini sih harusnya udah nggak ke home lagi nih. Udah ke dashboard. Oke. Nah, jadi kayak begitu ya teman-teman ya. Ini ada banyak lagi yang bisa teman-teman gali ya. Bisa dimodifikasi ya untuk route ini. Jadi untuk handle loginnya sendiri, ini kan kita kalau punya kita tuh di route-nya itu halaman login ya. Sedangkan kalau di Laravel kan route-nya ini kayak halaman publiknya lah ya. Sedangkan ini istilahnya kayak ini misalkan e-commerce lah ya. Ini login untuk membernya ya, member areanya. Ini register, jadi si user pengunjung dia bisa register dan login dengan akun dia punya sendiri. Nah, ini halaman e-commerce-nya lah istilahnya kayak gitu. Tapi kan kalau di aplikasi kita halaman root kita ini adalah halaman login ini. Ini bisa kita ubah teman-teman ya. Jadi kalau mau ubah itu teman-teman pokoknya cek aja di sini nih. Untuk login dia kan arahin ke route yang namanya login. Jadi kalau kita buka ini get-nya ini, kita refresh. Nah, ini jadi punya kita nih. Cuma cuma untuk postnya ini kan kita belum buat ya. Kita kan ini waktu ngepost ini kita jalanin metode login juga, tapi yang metodenya post ya. Ini sih harusnya bisa juga ya dengan kita ubah kayak gini. Harusnya ya. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, bisa ya. Jadi tinggal gitu aja. Kalau teman-teman mau defaultnya halaman login.
1 2 3 4 5 6. Oke, nggak bisa. Jadi berarti ini sebenarnya kayak posnya ketiban sama yang ini ya, karena ini duluan jadi dibaca duluan. Coba kita ini duluan dibaca duluan. Jadi yang kita bikin sendiri ini kan kita setnya duluan ya. Coba kalau kita cek route list lagi deh. Oke, login post. Login, mana login kita? Oke, ini login get-nya, kita fokus di login get ya. So login form. Ini ada yang arahnya ke so login form, ada yang ke mana nih? Namanya login. Nah ini karena duluan jadi dia dianggapnya yang valid ini lah yang mau dipakai gitu ya. Ini kan punya kita nih, autentikasi controller add index ini kan. Nah, ini kan sebenarnya jadi pada double nih login. Nah ini ada login lagi, ini juga ada login, namanya sama gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman, kalau kita mau pakai yang paketan bawaan Laravelnya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Jadi lebih enak lah istilahnya. Jadi kita udah nggak perlu untuk ini, kita udah nggak perlu ya. Ini kalau kita hilangin pun remark ya, ini harusnya tetap bisa jalan untuk loginnya. Kita coba ya, 1 2 3 4 5 6. Nah jadi ini loginnya udah nggak pakai ini lagi ya, loginnya sudah pakai bawaan yang tadi barusan kita install Laravelnya tadi, Laravel UI tadi. Oke, untuk logoutnya pun ini kan kita pakai metodenya get ya, yang kita udah bikin ya. Mana nih, ini gitu ya. Nah sebenarnya kalau bawaannya yang Laravel UI itu dia untuk logoutnya pakai metodenya post nih. Nah ini gitu, tapi is okay karena kita logoutnya ini udah pakai out logout, ini working juga sama. Oke teman-teman, ada yang kurang nggak ya dari penyampaian gue? Jadi kalau ini misalkan kita buang ya, kita coba logoutnya ya, working kah? Oh ini enggak, jadi enggak working ya, karena harus metodenya ini post. Karena kalau di contohnya dia di bagian logoutnya sini kita lihat dia ngepost nih, dia sebenarnya waktu tombol logout ini diklik nih, ini kan tombol ini ancor ya, URL ya, arefnya ke route logout. Nah tapi sebenarnya waktu diklik ini si si event kliknya ini kayak nggak dianggap lah, dia lebih ke jalanin si nge-submit ini, document.getElementById logout form. Logout form kan ini ya, ada form yang ID-nya logout form, kemudian di submit formnya. Ini kan actionnya sama ke route ya, cuman karena kita udah buat metodenya post, maka yang dieksekusi adalah si yang ini ya, gitu.
Sebenarnya kalau kita mau bikin kayak gini ya, kita bisa juga bikin begini juga di halaman logout kita. Coba ya, kita kan juga punya ya. Ini kan logoutnya jadi kayak gini ya, nggak bener nih. Oke, itu bisa kita buat kayak gitu juga. Jadi di halaman kita itu di header ya, logout kita kan. Nah ini coba kita ikutin ya. Dia di sini tadi. Nah, oke, di dalam tag A-nya ini, dalam tag A-nya oke, jadi di sebelum tutup ini ya, jadi ditaruh di sini nih, kita paste di sini. Oke, ini kemudian kita buka lagi, kita copy aja ya ini biar cepat sih. Oke, nah ini harusnya udah bisa ini nih, logout nih. Coba kita refresh ya, refresh, kita logout. Nah, jadi bisa logout ya. Jadi ini kita sudah pakai logout yang bawaannya Laravel juga. Jadi di login controllernya, bukan ya, autentikasi controller kan kita nggak punya nih, nggak ada fungsi apa-apa. Tapi tetap bisa logout karena kita sudah pakai yang bawaannya Laravel ya, autentikasinya. Coba kita benerin, tadi ada salah sedikit di sininya, kita nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Kita ke dashboard, nggak bisa diarahin ke login ya. Kita coba login 1 2 3 4 5 6. Oke, kita logout. Nah udah benar ya, tadi kan agak ngaco tuh ya. Nah ada lagi terakhir ya, jadi kalau belum login kan dia harusnya nggak bisa ke dashboard ya. Nah tapi ini masih dibalikinnya ke halaman login. Kita kan harusnya nggak punya halaman login ini ya. Nah ini gimana kalau sekalian juga kita nggak pakai controller buatan kita ya. Ini kan kita buat manual ya. Jadi kita benar pakai yang dari punya Laravel. Oke, ini kita copy aja dulu. Kita pakai ini. Ya, teman-teman copy ini. Oke, kita ganti pakai yang controller bawaannya Laravel. Ini kan juga udah kita edit nih ya. Tadi di bagian login controller, jadi di authenticate user. Nah ini udah kita ubah, yang tadinya out bawaan Laravel udah kita ubah pakai punya kita ya. Oke, kita simpen. Ada error? Nggak ada. Oke, jadi udah nggak pakai punya kita ya untuk controllernya, tapi kalau untuk view-nya ini tetap pakai punya kita karena kita udah ubah di sininya. Oke, selanjutnya untuk post-nya. Ini metodenya kita ubah jadi post. Nah, sini kalau kita lihat di sini juga, jadi ini masih pakai controller yang sama, cuman di metodenya aja yang beda ya. Jadi ini metodenya login. Oke. Nah, ini jadi udah benar-benar pakai bawaan Laravel semua nih. Kita coba login dulu deh ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini udah nggak pakai controller kita sama sekali. Oke, bisa. Coba kita balikin ke depan. Loh, kok ke home ini? Kenapa ini? Karena
kita perlu atur lagi, atau gini ya, coba kita logout dulu deh sebelum ini. Jadi ada dua masalah ya. Ini kalau belum login, kita mau ke dashboard. Nah ini masih ke sini. Ini gimana biar nggak lari ke sini? Oke. Jadi ini bisa kita udah nggak pakai. Dengan gini ini bisa jadi solusi harusnya ya. Kita paksa ke dashboard. Nah ini udah nggak balik lagi ke home ya. Nah tapi kalau udah login misalkan ya, 1 2 3 4 5 6, kita paksa lagi ke depan. Nah ini ke home. Jadi itu di mana? Jadi kalau teman-teman butuh untuk registernya, ini jangan di remark juga tetap bisa ya. Jangan di remark gitu ya. Misalkan logout gitu tadi ya. Kita mau ke dashboard, kan ini kan login ya. Ini dipindahin aja nih ke sini ya, ke atas. Ini bisa juga. Kita paksa ke dashboard. Nah ini udah nggak ke login lagi kan. Dan bisa juga ini teman-teman benar-benar ambil aja routingnya yang dibutuhin ya, buat istilahnya kayak gini ya, tinggal diubah konsolnya, arahin aja ke halaman yang kita mau tentuin, kayak gitu kurang lebih ya. Oke, kayak gini bisa juga jadi solusi. Nah terus yang kita mau benerin lagi tadi kan, kalau udah berhasil login, balik lagi. Ini udah berhasil login, istilah dia maksa untuk ke login lagi. Nah ini baliknya ke home. Ini kita dimana nih mau ubahnya, baliknya ke dashboard. Jadi teman-teman buka di middleware, buka middleware ya, middleware sini. Ini kan yang buat ubah ini ya, ini login ya. Kalau login itu, nah teman-teman buka bagian redirect if authenticate. Nah di sini, nah ini kan bawaannya masih ke home ya. Jadi kita ubah ini ke dashboard kayak gini. Simpan, kita refresh ya. Udah nggak ke home tapi ke dashboard. Mantap ya. Oke, udah semua. Ini kita terapin yang dari autentifikasi Laravel, kita ubah ke versi, kita sesuaiin ke project kita lah ya. Rasa sih cukup sampai sini aja dulu videonya. Untuk autentifikasi kita udah nyobain 3 cara ya, 3 gaya. Yang dari kita bikin sendiri pakai session, kemudian kita pakai autentifikasi yang udah Laravel sediain, sampai akhirnya kita pakai autentifikasi yang magicnya ya, yang full ya, full benar-benar dari route sampai views yang dia siapin gitu ya. Nextnya kita akan bikin belajar relationship database ya, dari one to many, many to one, sampai many to many ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.